Sekali lagi ya, Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah kembali setelah hampir 2 tahun kita beribadah secara online dan juga bercampur atau hybrid ya. Boleh katakan kepada jemaat di sebelah kiri dan kanan, salam damai. Boleh katakan salam damai. Oke, baik. Saya sudah melihat senyum sukacita ya. 2 tahun kita lalui dengan banyak pergumulan ya, kita bersyukur hari ini pagi ini kita kembali lagi bersatu di dalam persekutuan ibadah Minggu Raya pada pagi hari ini. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian pembuka Besar dan Ajaib. Pertolongan dalam ibadah raya Minggu hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan membaca nats pembimbing yang akan mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini. Terambil di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 16.
Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-16 dengan judul perikop kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Saya akan bacakan bagi sidang jemaat sekalian. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, merenungkan, tetapi yang terlebih berbahagia mereka yang melakukannya dalam kehidupan sehari lepas hari. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syukur. Begitu banyak berkat Tuhan yang boleh kita rasakan dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Di dalamnya juga kita mau mengakui dosa-dosa kita. Kalau selama seminggu yang kita lalui mungkin ada perkataan, tutur kata, tingkah laku, tindakan kita yang mungkin melukai hati sesama kita, bahkan melukai Tuhan. Mari kita bawa sidang jemaat boleh bersuara menaikkan doa ini, doa syukur maupun pengampunan dosa. Mengawalinya kita akan menaikkan pujian. Tuhanku, bila hati kawanku. Dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Baik, yang kedua. Jikalau tutur tak semena dan aku tolak orang yang ketiga. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Sidang jemaat semua boleh membuka suara. Kita menaikkan doa ini kepada Tuhan. Terpujilah Allah yang besar kuasanya, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang juga kami sembah dan kami sapa di dalam nama Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu ya Allah. Kami sungguh bersyukur menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Betapa kami bersyukur Tuhan, kami yang hina ini, kami yang bercela ini, kami yang berdosa ini, boleh dilayakkan untuk kembali datang menghadap Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau datang dengan segala beban kehidupan keluarga kami, baik pribadi maupun keluarga. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengetahui setiap pergumulan umat-Mu, boleh membasuh kami, boleh mengampuni kami, segala sesuatu yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kami, melukai akan hati sesama kami, dalam perbuatan, tutur kata, pikiran-pikiran kami. Mari Tuhan, kami terlebih dulu mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Bersihkanlah kami Tuhan, agar kami boleh layak lebih jauh lagi masuk di dalam hadirat-Mu. Tuhan Yesus yang baik, yang begitu sangat baik dalam hidup kami, kami juga mau datang untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kami atas begitu banyak berkat anugerah karunia yang Tuhan berikan dalam keluarga kami pribadi, lepas pribadi maupun keluarga. Kami bersyukur Tuhan dalam hubungan baik sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai cucu, sebagai saudara, sebagai hubungan suami dan istri. Tuhan kami bersyukur Tuhan menjaga dan melawat umat-Mu.
Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini mereka semua boleh berkumpul, berhimpun di tempat ini. Tuhan meringankan langkah-langkah kecil mereka Tuhan, sehingga boleh datang bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur juga Tuhan untuk begitu banyak berkat Tuhan melalui pekerjaan yang Tuhan masih percayakan, melalui tugas dan tanggung jawab usaha yang Tuhan boleh percayakan untuk kami lakukan. Kami bersyukur. Bahkan anak-anak yang studi kami juga bersyukur. Mereka boleh melewati 2 tahun sejak pandemi, dan sampai di saat ini, momen ini, mereka pun kami percaya dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada begitu banyak hal yang boleh kami dapatkan daripada Tuhan. Kenaikan jabatan, promosi dan lain sebagainya, semuanya itu karena berkat dan pertolongan Tuhan. Kami juga percaya sekalipun ada pergumulan, ada sakit penyakit yang Tuhan izinkan, kami percaya di balik semuanya itu Tuhan mau menyatakan rencana-Mu. Tuhan mau memakai umat-Mu ini Tuhan yang sedang bergumul untuk kesehatan, bagi menyatakan sebagai alat bagi kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan di gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami, dan biarlah Tuhan melayakan setiap hati kami yang datang pada pagi hari ini. Berkati pelayan-pelayan Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan boleh memberitakan firman Tuhan. Biarlah kami sekaliannya pulang dengan beroleh sukacita dan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan membaca Mazmur pagi hari ini, melanjutkan dari minggu yang lalu, dari Mazmur 60 pasal 60 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita akan membacanya secara silih berganti. Saya membaca ayat yang pertama, sidang jemaat ayat yang kedua. Demikian seterusnya pada ayat yang ke-7 kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur 60 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Doa memohon kemenangan untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian, Miktam dari Daud untuk diajarkan. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Bersama-sama, supaya terluput orang-orang yang Kau cintai, berikanlah keselamatan dengan tangan kanan-Mu dan jawablah kami. Demikianlah firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli, namun mengawalinya kita akan menaikkan pujian Tercurah Darah Tuhanku. Kita akan menaikkan pujian ini keempat baitnya. Bait yang pertama kita akan menyanyikan bersama-sama. Bait yang kedua dinyanyikan oleh jemaat yang pria, bait yang ketiga jemaat yang wanita, dan bait yang keempat kita kembali nyanyikan bersama-sama dengan bangkit berdiri. Tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya.
hanya kaum wanita. Bersama-sama. Sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku. Bersama gereja Tuhan di segala tempat dan zaman, biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Hendaklah masing-masing membawa persembahannya dengan sukacita, bukan dengan sedih hati atau terpaksa, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mengiringi kantong persembahan dijalankan, kita akan menaikkan pujian, bila topan keras melanda hidupmu. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan ku satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Baik, yang kedua. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baik, yang ketiga. Bila kau memandang harta orang
Bapa yang berkau hari kerajaan Tuhan yang dapat kami menyembahkan, kemuliaan serta mengagungkan serta membesarkan nama-Mu di muka bumi ini. Berkati kami maupun orang-orang yang belum sempat untuk Engkau berikan persembahan ini Tuhan. Bapa di sorga, saat ini pun kami teringat pula saudara-saudara kami yang mengelola berkat ini Tuhan. Biarlah roh hikmat-Mu selalu bersama mereka, takut akan dosa tidak pernah lepas, sehingga semuanya dapat tersalurkan sesuai dengan kebutuhan dan dengan kebutuhan kami Tuhan. Kami serahkan, pasrahkan semua ini Tuhan, hanya melalui anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa sempurna demikian. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kasih. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini adalah rangkaian terakhir dari tema bulan sebelumnya dengan tema Kamu Bangunan Milik Allah. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yefta Urip Santoso. Mengawalinya kita akan menyiapkan hati kita dengan menaikkan pujian Haleluya, berbahagialah orang benar. Pujian ini akan dipandu oleh solois. Kita akan menyanyikan pada bagian refrennya.
menyukai segala titahnya, yang menyukai segala titahnya, yang menyukai segala titahnya. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Kepadamu kami mengucap syukur karena Engkau berkenan menghantar kami sekalian di sekitar perenungan firman-Mu. Roh Kudus dengan kuat kuasanya memberi kemampuan kepada kami untuk dapat memahami setiap kebenaran yang di dalamnya ada titah Tuhan yang Engkau kehendaki kami lakukan. Bersabdalah Tuhan, kami sedia lagi untuk menerima. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam. Apa kabar Bapak Ibu? Haleluya, semangat. Semangat ibadah offline perdana. Ya. Ini hasil pergumulan panjang bagi kita. Lebih dari 2 tahun kita harus beribadah dengan kuota internet yang terbatas. Ya, nggak boleh lama-lama. Tapi sekarang kita bisa beribadah leluasa lagi. Kuotanya adalah seharian penuh kita ibadah. Ya, khotbah saya 3 jam. Siap? Haleluya ya. Apa dengan itu ya, saya hanya mempersiapkan mental Bapak Ibu karena ibadah kita dan khususnya firman Tuhan yang saya sampaikan cukup lama. Ya, mari kita renungkan satu bagian firman Tuhan ya. Efesus pasal yang kedua ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Oke, mari kita baca bersama-sama berapa ayat ini, ada 4 ayat ya. Efesus 2, 19, 22, 1, 2, ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam. Ya, Bapak ini kasih oleh Tuhan, tema kita masih melanjutkan di bulan yang lalu, ya, bahwa kamu adalah bangunan Allah. Yang namanya bangunan, ya, seperti yang sudah kita renungkan bersama, ada arsiteknya yaitu Allah, ada dasarnya yaitu pondasi adalah Kristus dan firman-Nya, dan di atas daripada pondasi itu kita harus membangun dengan bahan-bahan yang berkualitas. Dan itu minggu lalu kita renungkan bersama, yaitu berkualitas emas. Bangunan adalah susunan dari banyak material atau bahan bangunan. Ya, di sana ada keramik, di sana ada kayu, ada besi, ada paku, ada genteng dan sebagainya. Ya, semuanya disusun sedemikian rupa dalam kerapiannya sehingga itu mendatangkan kenyamanan bagi setiap mereka yang tinggal di dalamnya. Nah, kita sebagai orang percaya yang disebut oleh Alkitab sebagai batu hidup, ya, bukan batu yang mati, tetapi batu yang bernyawa, dikehendaki oleh Tuhan juga dapat tersusun rapi sebagai bangunan Allah. Nah, bagaimana supaya kita itu sebagai orang percaya dapat tersusun rapi? Yang pertama, ya, yaitu kita harus satu dengan yang lain, tidak menjadi orang asing. Dikatakan ayat yang ke-19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan
sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kamu bukan lagi orang asing. Ya. Itu yang harus kita kerjakan. Jangan sampai di antara kita masih merasa sebagai orang asing, yang satu dengan yang lainnya tidak saling mengenal. Bapak ini kasih Tuhan, mungkin saya pernah bercerita ya, ketika saya pelayanan di Keranggan Cibubur, saya kunjungan ke salah satu jemaat ya. Biasanya memang kalau saya kunjungan ke jemaat tidak pernah memberitahukan terlebih dahulu ya kepada jemaat yang akan saya kunjungi. Ada alasan tertentu untuk hal itu. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya datang, sampailah di depan rumah jemaat itu, di teras. Dan saya dapati di sana ada seorang yang sedang memperbaiki kulkas dari pemilik rumah itu. Saya datang dan mendekat, dan ternyata tukang servisnya itu saya kenal. Sehingga saya berkata sama dia, Bapak sedang ada pekerjaan di sini ya? Oh iya Pak. Kok Bapak juga ada di sini, ngapain? Gitu. Saya katakan, loh saya mau kunjungan ke rumah ini. Ya. Memang Bapak kenal? Ya, saya kenal. Ya, dia kan jemaat di gereja kita Pak. Bapak ini kasih Tuhan. Oh jadi pemilik rumah ini satu gereja dengan kita Pak? Iya. Bapak ini kasih Tuhan. Tukang servis sama pemilik rumah itu satu gereja. Di bawah kepercayaan Tuhan melalui penggembalaan saya. Tetapi mereka tidak saling kenal. Aneh, ya. Kebetulan saja mereka saling mengetahui bahwa yang satu butuh perbaikan kulkas, yang satu tukang servis kulkas. Mereka bekerja sama di situ, tetapi mereka tidak saling kenal bahwa mereka adalah satu gereja. Kenapa itu bisa terjadi? Ya memang mereka agak jarang beribadah bersama. Tapi dikasih oleh Tuhan, kalau saja mereka itu saling kenal, adakah keuntungan di sana? Tentu ada. Mungkin harganya pun akan sedikit miring kan? Tapi tidak saling kenal. Dan baru mereka berkenal ketika saya datang ke sana, memperkenalkan satu dengan lain bahwa kita adalah satu gereja. Tapi mereka walaupun satu gereja, ternyata yang terjadi adalah apa? Mereka seperti orang asing satu dengan yang lain, tidak saling kenal. Bapak ini kasih oleh Tuhan, ya, hal seperti ini bukan hanya terjadi dalam peristiwa yang saya ceritakan. Sebenarnya terlalu banyak orang-orang percaya yang walaupun satu gereja tidak saling kenal. Ya mungkin sekedar kenal muka karena ketemu sebentar ya dalam waktu 1,5 jam di gereja. Tapi setelah itu ya nggak pernah melihat lagi, nggak pernah tahu namanya siapa. Coba Bapak Ibu perhatikan ya, dalam ruangan ini ya ada yang duduk di belakang, ada yang duduk sampai kanan kiri, ada yang di depan. Perhatikan satu persatu. Adakah di antara Bapak Ibu yang tidak dikenal? Silakan. Kenal semua? Kenal semua? Benar? Benar? Bu Korita kenal semua? Hah? Ya? Oh, saudaranya doang ya, keluarganya kenal ya? Jadi nggak semua dikenal kan? Iya benar? Benar nggak? Wah, itu artinya apa? Kita masih ada orang asing di antara kita. Iya. Memang ada yang kita bergereja di sini dari sejak awal perintisan, ada yang mungkin belasan tahun lalu baru kita bergabung, ada juga yang tahun ini baru masuk dan sebagainya. Ya. Tapi itu tidak boleh menjadi alasan.
untuk kita tidak saling kenal. Karena itu awal daripada terwujudnya kesatuan yang tersusun rapi. Kalau kita sendiri nggak saling kenal, nggak mungkin akan bisa terjadi seperti itu. Di gereja-gereja besar, biasanya mereka duduk bersama, saling lirik-lirik, gitu ya. Setelah itu berdoa bersama, ya habis ibadah salaman dan pulang. Tapi itu gereja besar, yang jumlahnya ribuan. Gereja kita ini bisa dikatakan besar atau belum ya? Belum, masih ratusan. Jumlah jemaat kita 234, ya 234. Artinya belum terlalu banyak gitu ya. Nah, kalau 234 saja tidak saling kenal, bagaimana ketika Tuhan kirimkan jiwa-jiwa ribuan? Lebih nggak kenal lagi, kan gitu. Bapak dan kasih oleh Tuhan, ini penting bagi kita untuk mari kita jangan mengasingkan diri satu dengan lain, buka diri untuk orang lain mengenal kita, buka diri untuk kita membawa orang mengenal akan diri kita. Ini penting bagi kita supaya kita terjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Tidak ada orang asing di antara kita. Ya. Memang ketika kita ibadah di online, ya, membuat kita agak sedikit membatasi pertemuan-pertemuan secara langsung, dan bahkan mengetahui juga rumah kita masing-masing, karena akhirnya kita tidak bisa melaksanakan ibadah secara ibadah keluarga, ya, kunjungan dari keluarga ke satu keluarga yang lain, ya. Itu sedikit merusak untuk pengenalan kita satu dengan yang lain, ya. Ibadah rumah tangga itu pentingnya adalah supaya kita mengenal lebih akrab satu dengan lain. Sudah tahu rumahnya Ibu Manalu di mana? Nggak semua tahu kan? Pak Sobat tahu rumahnya Pak Bu Manalu? Tidak ya? Bu Manalu tidak tahu rumahnya Pak Eli? Tidak. Oh tahu? Oh puji Tuhan tahu ya. Pak Eli orang-orang udah lama lah ya gitu ya. Majelis lagi harus tahu kan ya. Tapi semua majelis tahu nggak rumahnya jemaat? Tahu semua ya? Oh Pak Eli nggak katakan enggak gitu ya. Wah ini kan, jadi harus tahu ya, jangan ada orang asing di antara kita, karena itu awal daripada terjadinya bangunan rohani, ya, di dalam Tuhan. Yang pertama, yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa mewujud nyatakan bahwa kita adalah bangunan Allah yang tersusun rapi, yaitu siap ditempatkan di mana saja, ya. Bapak ini kasih oleh Tuhan, material bangunan ini terdiri dari beberapa hal, tetapi di sana juga material bangunan itu harus selalu siap ditempatkan oleh arsitek atau tukangnya di mana saja. Sama-sama batu bata, ya. Tetapi dia tidak bisa memilih. Dia harus siap untuk ditempatkan di bagian kanan, kiri, belakang, dan depan. Sama-sama pintu, tapi harus siap untuk ditempatkan di pintu mana saja. Aku tidak mau di pintu kamar mandi, bau, gitu ya. Nggak bisa begitu. Maunya di ruang tamu saja. Ya. Aku maunya di bagian ruang makan saja supaya aku selalu mencium enaknya masakan Ibu Rosa Sumokil, nah, gitu ya. Bapak ini kasih oleh Tuhan, tidak bisa. Kita harus selalu siap untuk ditempatkan oleh Tuhan di mana saja, ya. Siap ditempatkan di dalam kemajelisan, siap ditempatkan dalam kepengurusan komisi pria, wanita, muda-mudi, sekolah minggu, siap ditempatkan dalam kepanitiaan apapun. Bapak ini kasih Tuhan, bulan ini ada pembentukan panitia. Panitia apa? Retreat jemaat. Ya, bukan ulang tahun ya. Udah ulang tahun lagi ya. Mau berapa kali ulang tahun? Hah? Ya. Panitia retreat yang jika Tuhan berkenan kita akan laksanakan di tahun 2020
23 ya, artinya periode yang baru nanti. Karena untuk tahun ini tidak bisa terlaksana terkait dengan kondisi Covid. Bapak dan kasih Tuhan, tapi panitia sudah kita bentuk sedemikian rupa dari sekarang. Ada perwakilan majelis, perwakilan komisi, pria dan seterusnya ya. Tetapi di sana juga mereka yang terpilih ini yang nantinya tersusun dalam kepanitiaan juga akan meminta kepada setiap kita untuk ambil bagian dalam kepanitiaan ini, karena kita harus bergerak bersama untuk menghimpun dana bersama, mempersiapkan acara bersama ya, karena kita akan nikmati semuanya juga secara bersama-sama ya. Nah, kita harus siap untuk hal itu. Nanti di bulan Agustus lagi ada pembentukan panitia lagi, bukan ulang tahun ya. Nah, apa lagi? PPMJ, apa itu? Panitia Pemilihan Majelis Jemaat. Tapi itu bukan hanya majelis yang dipilih kan, semua pengurus juga akan secara serentak dipilih, dan itu butuh daripada keterlibatan kita semua. Nah, kita sebagai bangunan Allah harus siap. Jangan berkata, jangan saya, ya. Lebih baik sih itu saja. Nunjuk orang tapi dirinya nggak mau. Ya. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang ingat di antara kita tema renungan yang sudah kita dengar bersama-sama dari beberapa minggu ke depan? Sebut satu atau dua tema. Siapa? Ingat? Lupa semua. Nggak tahu kan? Yesus arsitek. Apa lagi? Dalam Kristus. Ya, coba kita lihat sebentar. Kita review ya. Ini yang bulan Mei. Ya, bulan Mei ya. Bulan Mei. Dikatakan dalam tanganmu kuserahkan hidupku, itu satu tema bulanan. Dari mingguannya di sana ada hidupku di tangan Tuhan. Ya, terus dibentuk oleh tangan Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan, bekerja dengan tangan Tuhan, berjalan dalam tuntunan tangan Tuhan. Ini baru satu bulan yang lalu, ya, belum terlalu lama. Ada sebelumnya, ini adalah kita adalah miliknya Tuhan, itu tema bulanan sebelumnya. Kita adalah miliknya Tuhan dan kita hidup di tangan Tuhan. Untuk apa di tangan Tuhan? Untuk dibentuk oleh tangan Tuhan. Supaya apa? 3, menjadi alat di tangan Tuhan. Ya, setelah ada sekian kali berkhotbah, ya, kita mendengar akan renungan itu, ya, mengenai siapa kita, ya, bahwa kita adalah miliknya Tuhan, kita hidup di tangan Tuhan, kita dibentuk oleh tangan Tuhan, kita disiapkan menjadi alat Tuhan. Masihkah kita menolak? Jangan saya, ya, nggak boleh lagi mestinya. Kenapa? Karena Tuhan berkata supaya kita jangan hanya menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku. Sebab kalau kita hanya menjadi pendengar, maka kita seperti membangun di atas pasir. Kita beribadah, dengar firman, kita lupakan, gak ada artinya ibadah Bapak Ibu. Itu loh. Ya. Hanya ketika berkeputusan apa yang didengar kita iyakan. Itulah yang semestinya kita lakukan untuk menjadi apa? Sebagai pribadi orang yang membangun di rumah di atas batu yang kokoh. Kita harus siap untuk dibentuk, dikasih pelatihan-pelatihan. Ya, ada program pelatihan khotbah, ada program pelatihan musik, apa lagi? Liturgi dan sebagainya. Mestinya jangan menolak untuk hal itu. Untuk apa? Karena kita sedang dibentuk oleh Tuhan untuk dipakai sebagai alat Tuhan. Disusun sedemikian rupa, ya, supaya menjadi pintu yang layak untuk di pintu depan, berarti harus siap dibentuk dengan pintu yang sangat baik, pintu yang sangat berkualitas, pintu yang sangat maksimal untuk keindahan daripada rumah itu. Kalau tidak bersedia, maka akan apa? Ditempatkan di paling belakang. Bapak ini kasih Tuhan, sebenarnya ketika Tuhan menempatkan kita, itu tidak akan pernah salah tempat. Ya. Bukan kebetulan Bapak Ibu berasal dari latar belakang suku yang berbeda dan dikumpulkan oleh Tuhan di tempat ini.
Bukan kebetulan. Ada dari Ambon, ada dari Jawa, ada dari Batak, ada dari Toraja, ada dari Chinese dan sebagainya. Tuhan hantar, ya. Tuhan menggerakkan hati kita untuk merasa nyaman dalam keluarga Allah, ibadah di gereja ini. Itu bukan kebetulan. Tuhan sendiri yang menempatkan itu untuk apa? Karena tempat inilah yang paling cocok untuk kita semua disusun satu dengan yang lain. Kalau Bapak Ibu di sana di tempat lain, mungkin di gereja yang mayoritas konglomerat, ya nggak akan pas ditaruh di sana. Ya, tapi di tempat inilah yang paling pas. Dan kalau Bapak Ibu ditempatkan oleh Tuhan melalui proses pemilihan yang didoakan terlebih dahulu, ya, menjadi majelis, menjadi pengurus komisi, itu bukan salah tempat. Itu tempat yang pas. Bapak Ibu pernah main puzzle, ya. Di sana lembaran terus dipotong-potong, ya, lalu dipasangkan. Tempat itu tempat yang paling pas untuk dirinya. Tempat ini tidak bisa ditempatkan di pojok kanan bawah, atau mungkin di kiri, atau di atas kanan kiri, nggak pas. Hanya di tempat itu. Seperti itulah kita. Tuhan kenal betul siapa kita. Ibaratkan batu, ya, batu yang hidup, ini potensinya ada di sini, tempatnya lebih pas ada di sini, dan sebagainya. Ya, Bapak ini kasih Tuhan. Karena itu ketika Tuhan menempatkan kita dalam posisi susunan, ya, itu tolong untuk tidak mengerjakannya dengan asal-asalan. Yakini bahwa Tuhanlah yang menempatkan kita di tempat itu. Kerjakan dengan maksimal apa yang Tuhan percayakan untuk kita ada di sana itu. Bapak ini kasih oleh Tuhan. Itulah, ya. Jadi sebenarnya Tuhan menghantar kita, Tuhan membentuk kita, Tuhan menempatkan kita untuk disusun sebagai bangunan Allah, ya. Bangunan dalam keluarga Allah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak ada orang asing satu dengan yang lain, saling mengenali, ya. Dan yang ketiga, apa yang harus dilakukan untuk bisa terwujudnya bangunan Allah, ya. Yang ketiga yaitu mau diikat dengan yang lain. Kita baca Efesus 4, 3 sampai 7. Efesus pasal 4, 3 sampai 7. Mari kita baca secara bersama-sama. 1, 2, ya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan menurut ukuran pemberian Kristus. Ya, sebagian jauh. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kita harus mau diikat satu dengan yang lain. Ikatannya apa? Ya, yaitu persamaan dan perbedaan. Ketika sama, semuanya sama, 100% sama, sulit untuk disatukan. Kenapa? Nggak butuh satu dengan yang lain, karena sudah dimiliki apa yang orang lain miliki. Berbeda 100% juga sulit untuk disatukan. Tetapi untuk bisa tersatukan, maka harus ada persamaannya dan juga ada perbedaannya. Dan firman Tuhan katakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan. Ya, kalau bangunan ini kan diikat dengan banyak hal. Ya, diikat dengan paku, diikat dengan kawat, diikat dengan besi, diikat dengan lem, dan banyak hal lagi. Ya, pengikat-pengikat yang kita bisa dapatkan di dalam sebuah bangunan yang tersusun rapi. Kalau orang percaya, diikat dengan apa? Persamaan dan perbedaan. Ada beberapa persamaan yang disebutkan di sana, bahwa kita adalah satu. Satu apa dikatakan, ya? Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh. Itu yang pertama. Satu tubuh. Maksudnya apa? Tubuh itu kepalanya berapa? Satu.
Ada yang kepalanya 2? Enggak, ya. Satu tubuh itu namanya kepalanya 1. Artinya banyak anggota tubuh, tapi kepalanya hanya 1. Itulah orang percaya. Kita itu banyak, tetapi kepalanya hanya 1. Itu disebut sebagai satu tubuh, yaitu Yesus Kristus sebagai kepala. Yang kedua, satu apa? Satu roh. Tubuh tanpa roh itu mati. Tubuh tanpa roh itu tidak bisa bergerak. Nah, kita itu disebut sebagai mati rohani, tidak akan bisa bergerak secara ilahi, ya. Kalau apa? Kalau tidak dikaruniakan kepada kita roh, yaitu Roh Kudus. Ya, kita memiliki fisik yang sama dalam bentuk organisasi di mana kepalanya adalah Yesus, tapi kita juga ada dalam kesatuan oleh roh yang sama yang tinggal di dalam diri kita, yang menjadi sumber hidup secara rohani di hadapan Allah. Satu apa lagi? Satu pengharapan, ya. Artinya harapan kita hanya satu di dalam Yesus Kristus. Satu apa lagi? Satu Tuhan. Dalam bahasa Yunani, ya, kurios itu artinya bisa Tuhan, T besar, tapi juga bisa Tuan, ya, T kecil. Artinya penguasa. Dua-duanya pengertiannya penguasa. Kita memiliki penguasa satu yang berotoritas penuh dan kita menjadi hambanya, yaitu Tuhan, ya. Yang berikutnya satu apa? Satu iman, ya. Satu iman terhadap Injil, ya. Injil itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan, dan iman itu timbul oleh pendengaran terhadap firman atau Injil. Jadi artinya apa? Iman yang kita miliki adalah iman oleh firman Allah. Kita punya firman yang sama yang menjadi dasar dari iman kita. Satu apa lagi? Satu baptisan. Ini bukan bicara mengenai cara baptisan. Bukan satu cara baptisan, bukan itu, ya. Tapi satu baptisan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti yang Yesus perintahkan. Kita ini satu sakramen, ya, yang memperkenan kita di hadapan Tuhan, yaitu oleh perkenanan bahwa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus membaptiskan akan kita. Satu, apa lagi? Satu Allah dan Bapa dan seluruh. Itulah persamaan-persamaan. Bapak ini kasih Tuhan, ada banyak persamaan-persamaan yang memungkinkan untuk mengikat kita satu dengan yang lain. Tapi di antara banyaknya kesamaan ada juga perbedaan. Perbedaannya apa? Dikatakan ayat yang terakhir kita baca, ya, ayat yang ke-7, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Masing-masing ada ukuran. Ini bicara mengenai kasih karunia. Di antaranya apa? Yaitu karunia Roh Kudus yang berbeda-beda. Nanti di 2 minggu yang akan datang akan dijelaskan melalui Bapak Sudirman Waru, ya, tentang karunia Roh Kudus. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ada persamaan tapi juga ada perbedaan, yaitu karunia. Karunia itu berbeda, ada karunia bernubuat atau berkhotbah, ada karunia hikmat, ya, ada karunia marifat yaitu mengajar, ada karunia menyembuhkan, karunia iman dan seterusnya. Banyak karunia. Kenapa dibuat berbeda? Ya, supaya satu dengan yang saling membutuhkan. Kalau sama ya nggak perlu membutuhkan, tapi dibuat berbeda supaya apa? Supaya satu dengan yang lain membutuhkan. Saya membutuhkan Pak Andri. Ya, karena apa? Ada karunia yang dimiliki yang tidak saya punya. Tapi dia juga butuh saya. Karena ada sesuatu yang dia punya dan saya punya. Itulah yang membuat keterikatan satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hendaklah kita menjadi orang-orang yang mau diikat satu dengan yang lain. Jangan memisahkan diri, jangan mengasingkan diri. Batu bata, ya, sebagai bagian material bangunan, ketika terpisah maka apa yang terjadi? Dia tidak akan pernah terpakai. Dia tidak akan pernah menjadi sesuatu yang lebih berkualitas, lebih berharga lagi. Ketika seseorang mendapati batu bata di luar rumah sana, mungkin di pinggir jalan, akan diambil mungkin, tapi akan dipakai apa? Paling ganjal, ya, gitu ya, gitu ya. Ganjal gerobak bagi muda-mudi yang keberatan apa dorong apa boncos apa ya, barang-barang bekas, ya.
rongsokan. Ya. Dipakai untuk ganjal pintu, dipakai untuk ganjal lemari, paling sejauh itu. Ya. Tidak pernah Bapak Ibu seorang tukang batu bata sengaja bikin batu bata untuk apa? Untuk mengganjal, nggak ada itu. Batu bata didesain oleh dia dengan konsep apa? Konsep supaya ini menjadi barang yang lebih berharga untuk pembangunan suatu rumah atau bangunan. Tidak pernah dia berpikir bahwa ini nanti untuk ganjal batu lemari atau mungkin gerobak atau yang lain. Tidak. Itu artinya ketika kita memisahkan diri, mengasingkan diri, tidak mau terikat satu dengan yang lain, Tuhan akan membuang kita. Membuang kita. Apalagi ketika kita sudah berada dalam posisi yang Tuhan tempatkan sebagai pengurus, sebagai majelis, dan kita sengaja mengasingkan diri, nggak mau melakukan akan hal itu, Tuhan pun nggak akan berkenan untuk hal itu. Jadi Bapak dikasih Tuhan, mari kita sungguh-sungguh mau dibentuk dalam sepanjang 1 tahun ini lewat firman Tuhan yang akan membawa kita kepada kesiapan diri menjelang pemilihan majelis maupun juga pengurus di awal tahun yang akan datang. Kita siap, jangan ada yang nolak lagi. Kenapa? Karena kita milik Tuhan, kita bukan milik diri kita sendiri. Kita sengaja dibeli oleh Tuhan dengan harganya yang mahal, bukan dengan emas perak tetapi dengan darah Yesus, dengan nyawa. Setelah kita menjadi miliknya apa? Dia ingin pakai kita sebagai bagian yang tersusun untuk pekerjaan Tuhan, sebagai majelis, sebagai pemusik, sebagai broadcast, dan yang lainnya. Kekasih-kekasih Tuhan, yang terakhir, poin yang keempat, apa yang Tuhan kehendaki melalui orang-orang percaya yang tersusun sebagai bangunan Allah, yaitu untuk kediaman Allah. Dikatakan di dalam ayat dasar renungan kita, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi, perhatikan di ayat, menjadi apa? Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Itu maksudnya. Tuhan ingin supaya kita tersusun dalam kebersatuan, bergerak bersama-sama, yang di dalamnya ada Allah tinggal untuk hidup, untuk bekerja, ya, dan dimuliakan di sana. Bapak dikasih Tuhan, ketika orang percaya berhimpun, maka bukan pendetanya yang akan dimuliakan. Walaupun kadang-kadang kemungkinan besar pendeta atau gembalanya bisa mencuri kemuliaan yang seharusnya miliknya Tuhan. Bukan majelisnya dimuliakan, bukan donaturnya yang sebenarnya dimuliakan, bukan perintisnya, tetapi Allah yang tinggal di dalamnya. Allah yang leluasa bekerja dalam himpunan orang percaya. Dan apa untungnya orang percaya? Kita buka Matius pasal 18. Mari kita baca Matius 18, 19, 20. Matius 18, 19, 20. Kita baca bersama, 1, 2 ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jelas dikatakan di sana ya. 2-3 orang berkumpul atas nama siapa? Atas nama Tuhan, bukan atas nama Pak Haris. Ya. Nanti Pak Haris bikin kumpulan arisan, ya gitu ya. Jadi kumpulannya atas nama Pak Haris. Ya. Tuhan ada di sana nggak? Belum tentu, ya. Kenapa atas nama Pak Haris gitu loh? Ya.
tapi ini atas nama Tuhan. Itulah gereja, perkumpulan orang percaya. Walaupun hanya 2 orang percaya, di dalamnya di sana saling satu dengan yang lain, ya, ada bangunan Allah di sana, maka Allah akan ada tinggal di sana, ya, dan Allah akan hidup, akan bekerja di sana. Dan salah satu apa yang dikerjakan di ayat yang ke-18nya, ayat yang 19-nya, ya, yaitu apa? Apa saja yang kamu minta akan diapakan? Ya, akan dikabulkan. Luar biasa. Bapak Ibu punya pergumulan hari ini, ya, jangan mengasingkan diri. Masuklah dalam himpunan. Rajinlah bersekutu satu dengan yang lain. Beri diri untuk mau diikat satu dengan yang lain sebagai apapun. Beradalah dalam kesepakatan. Kata sepakat itu sehati. Ya, sehati, sepikir, sebeban, sepenanggungan, satu tujuan, hidup bagi Tuhan melalui himpunan yang di dalamnya Tuhan mengerjakan penyatuannya itu. Maka apapun yang diminta kepada Tuhan oleh kita bersama, Tuhan akan mengabulkan. Tuhan tidak senang, ya, dengan terjadi perpisahan satu dengan lain, perpecahan. Justru itulah yang dikerjakan oleh iblis. Iblis tidak senang dengan adanya kesatuan. Iblis senang ada perpecahan. Kenapa? Karena dengan terjadinya perpecahan, Allah tidak hadir, dan itu memudahkan untuk meruntuhkan iman orang-orang percaya. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu mari kita bersama-sama, ya, untuk menggumuli apa yang menjadi panggilan kita sebagai orang percaya. Yesus Kristus telah menebus kita dengan darah-Nya, ya, telah membeli dengan lunas. Kita milik Allah sepenuhnya, dan Tuhan membentuk akan kita. Dibentuk melalui berbagai pergumulan pribadi yang terkait dengan iman, dibentuk melalui sesama orang di antara kita, dibentuk oleh firman Tuhan. Dan biarlah hal itu menjadikan kita sebagai orang-orang yang lembut hati, yang rela untuk diproses oleh Tuhan dan siap dipakai oleh Tuhan untuk ditempatkan di mana saja sesuai dengan kehendaknya, yang pada akhirnya Tuhan pun leluasa mengerjakan misinya, yaitu memenangkan dunia bagi kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sudah berkenan memberkati kami lagi dengan firman-Mu. Kami masih terlalu sulit untuk bisa memahami firman itu lebih dalam, lebih luas lagi. Namun Roh-Mu yang telah bekerja melalui Dia hamba-Mu menyampaikan firman itu kepada kami, maka Roh-Mu itu pula yang akan menolong kami untuk kami tetap mengingat firman ini, bahkan menyimpan dalam hati kami, dan bahkan menolong kami untuk kami berlembut hati, supaya firman itu sungguh mempengaruhi segala sikap hidup kami di dalam Tuhan, terlebih di dalam kebersamaan kami satu dengan lain sebagai batu-batu yang hidup, yang dikumpulkan oleh Tuhan, yang disusun oleh Tuhan sebagai organisasi gereja Tuhan, di mana Engkau sebagai kepala, yang di dalamnya Tuhan ingin tinggal di tengah-tengah himpunan kami dan menyatakan setiap penggenapan janji-janji firman-Nya. Terima kasih untuk firman ini. Tuhan memampukan kami untuk menjadi pelakunya, dan kami berdoa untuk mereka jemaat-Mu yang hari-hari ini masih terus menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, dari kebersamaan untuk memberi diri secara potensi yang ada pada kami masing-masing untuk disatukan dan dipakai untuk saling melayani, saling mendukung, saling menguatkan, saling membangun, dan bahkan bekerja sama untuk melaksanakan amanat agung Tuhan. Tuhan, kasihanilah mereka, dan biarlah Roh-Mu yang kudus yang menginsafkan mereka, yang terus menjauhkan diri dari pertemuan itu, dari persekutuan itu, sehingga mereka pun tidak menjadi mangsa bagi si jahat untuk membawa mereka lebih jauh lagi daripada Tuhan. Bahkan pada akhirnya
mereka akan mengalami kematian rohani. Tuhan, kami rindu setiap pribadi dari jemaat-Mu, mereka lansia, mereka orang tua, mereka muda-mudi, mereka anak-anak sekolah minggu, sungguh diikat dengan damai sejahtera oleh kasih Roh Kudus yang sungguh-sungguh menguasai setiap hati, setiap kehidupan seluruh jemaat-Mu. Kami yakin bahwa di tengah-tengah gereja-Mu ini Tuhan sudah menyediakan perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib, dan Tuhan pun sudah melakukan akan hal itu. Selama kami bergumul 2 tahun lebih terkait dengan penyakit virus COVID-19 yang menyerang seluruh penduduk dunia, bahkan Indonesia, bahkan lingkungan di mana kami tinggal. Namun Tuhan berkenan mendengar doa kami, sehingga kalaupun kami terkena, tidak membawa kami ke dalam kematian. Kami disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk hal itu. Banyak di antara jemaat-Mu yang terkena dengan virus itu, namun kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa virus itu, sehingga kami menjadi ada sebagaimana adanya kami pada siang hari ini, di akhir di mana musibah COVID-19 ini menimpa atas bangsa ini. Dan kini kami sudah berada dalam kondisi yang aman, walaupun masih ada sedikit COVID. Tetapi ini kami boleh melihat bagaimana kemurahan dan kebaikan dan kuasa-Mu nyata atas kami. Terima kasih untuk hal itu. Dan kami yakin Engkau akan terus melanjutkan perkara-perkara besar-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Di tengah kehidupan kami bergereja, di tengah kehidupan kami berkeluarga, di tengah kehidupan kami dalam pergumulan setiap pribadi lepas pribadi. Karena itu kuatkan kami senantiasa dalam pengharapan kepada Tuhan. Karena kami yakin pengharapan kami kepada Engkau tidak akan sia-sia. Akan mendatangkan perkenanan-Mu, menyatakan keajaiban dan kemenangan atas segala persoalan yang ada pada kami. Terima kasih, dan kini kami berdoa supaya Tuhan memberkati untuk kelanjutan daripada rangkaian kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilakukan secara organisasi, di mana kami tersusun dalam berbagai organisasi jemaat, yaitu kemajelisan maupun dalam organisasi kecil dalam bentuk komisi-komisi yang ada. Dan biarlah itu semua akan semakin mempererat hubungan kami satu dengan lain, dan kami pun dapat terus pakai untuk menjadi kesempatan untuk saling melayani, saling mendukung, saling mendoakan, dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Tuhan berkati untuk outing prayer yang merupakan program terdekat bagi komisi wanita, komisi pria, di mana tanggal 9 hari Sabtu yang akan datang mereka akan doa puasa bersama di Rumah Doa Depok. Kami rindu melalui apa yang mereka programkan, mereka akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka akan mengalami perkenanan dari Tuhan untuk mendengar seruan dan doa. Bahkan mereka pun memberi diri untuk siap dipakai oleh Tuhan bagi kelanjutan pekerjaan pelayanan di tempat ini. Tuhan memberkati juga untuk berbagai macam program-program yang lain di tingkat jemaat maupun komisi-komisi yang ada. Kami juga berdoa supaya Tuhan berkati kami jemaat-Mu yang bergumul secara ekonomi. Engkau tahu akan kebutuhan demi kebutuhan yang kami perlukan. Mampukan kami untuk tidak khawatir terhadap semuanya itu, karena iman kami meyakini Engkau menyediakan apa yang kami butuhkan. Dan Tuhan juga menolong kami yang sakit, yang dalam pemulihan. Ibu Rosa Sumokil, Bapak Subagio, Bapak Agus Mahakena, anak kami Azriel, bahkan mungkin juga Engkau dapati jemaat-Mu yang sedang mengalami yang sama, sakit dan dalam pemulihan. Tuhan nyatakan kemurahan dan kuasa-Mu bagi mereka, sehingga mereka disembuhkan di dalam nama Yesus, dan mereka akan dapat menjadi saksi akan kasih kuasa dan kebesaran-Mu. Ada beberapa mereka yang sedang ada di luar kota, Tuhan pun memeliharakan mereka, menggembalakan mereka, menyertai ketika mereka ada di luar kota untuk liburan, bahkan juga sekembalinya ke tempat ini pun disertai dan diberkati oleh Tuhan. GKIN yang merupakan lembaga sinode di mana kami bernaung diberkati untuk ketua sinode bersama dengan majelis pengurus pusat, majelis pengurus daerah. Tuhan menolong mereka dalam mereka mengerjakan panggilannya untuk melayani Tuhan. Melalui lembaga GKIN, Nusantara dimenangkan bagi Tuhan. Dan kami berdoa untuk bangsa negara kami, Tuhan kiranya memberkati pemerintah
maupun juga aparat hukum, aparat keamanan, bahkan semua masyarakat dengan berbagai macam pergumulan-pergumulan termasuk musibah yang menimpa beberapa saudara yang melalui musibah banjir, melalui musibah tanah longsor, gempa dan sebagainya mereka menderita. Kiranya kehadiran-Mu nyata atas mereka dan memberikan pertolongan kepada sekaliannya. Terima kasih. Inilah Bapa, syukur syafaat kami alaskan semuanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan berita firman Tuhan. Saya percaya sidang jemaat yang ada di sini, yang hadir di sini sudah terbuka ya di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berbicara, kita mau meresponi dengan menyatakan kita siap dipakai menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Kita pun tidak tahu hari ke depan dalam hidup kita, tapi satu hal yang kita percaya, ketika kita berkomitmen ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, maka Dia akan kuatkan kita sampai pada akhirnya. Kita akan meresponi firman Tuhan sekaligus mempersiapkan kita menerima doa berkat. Kita menaikkan pujian tak ku tahukan hari esok. Aku tahukan hari esok, namun langkahku dekat, bukan surga ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami, dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini, dalamku hanya. Bait yang kedua. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampak layanan. Di sanalah yang abadi, dan di negeri sedang pelangi, kita takkan bertemu. Banyak hal tak ku pahami, dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini. Bait yang ketiga, saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Tuhan yang pegang. Aku tahukan hari esok, mungkin langit dan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkah. Banyak hal tak ku pahami, dalam masa menjelang, tapi Jemaat dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Kiranya pengasihan yang berlimpah dari Allah Bapa kita di surga, damai sejahtera oleh anugerah pengampunan dan kepastian keselamatan dari Sang Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, pimpinan dan pertolongan Roh-Nya yang kudus, memberkati kita sekalian dari siang hari ini lagi hingga Maranatha, Yesus Kristus datang kembali. Amin. 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 Silakan duduk kembali. Rangkaian ibadah telah selesai, mohon kesabarannya sejenak untuk mendengarkan warta gereja yang akan dibawakan oleh yang bertugas. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri, mengantarkan gembala sidang dan pada majelis untuk bersama-sama kita di bawah. Kita akan menaikkan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada bersudah kasih setiamu Tuhan, selalu dari rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Boleh buka teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.